Proklim. Ngasem adalah desa di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Ngasem merupakan kelurahan atau desa paling barat dari wilayah Kabupaten Karanganyar yang berada di Kecamatan Colomadu. Desa Ngasem terdiri dari beberapa dusun, yaitu Dusun Ngasem, Janten, Sidorejo, Klamongan, dan Bakalan. Adaptasi kegiatan Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, meliputi pengendalian kekeringan, banjir, dan juga longsor. Salah satunya adalah dengan membuat pemanenan air hujan yang berbentuk embung, seperti bendungan besar. Kemudian, dengan membuat drum besar yang bisa menampung air hujan. Lubang penampungan air, seperti kolam, juga digunakan dalam program pengendalian kekeringan. Terdapat juga sumur untuk mengatasi kekeringan. Adaptasi kegiatan Desa Ngasem, selain membuat pemanenan air hujan, juga membuat peresapan air, seperti biopori dan lubang biopori. Terdapat juga sumur resapan dan rorak atau jogangan. Selain membuat peresapan air, masyarakat Desa Ngasem juga membuat perlindungan mata air. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagian masyarakat Desa Ngasem menggunakan mata air sumur dan bukan dari PDAM. Dalam memaksimalkan perlindungan mata air, masyarakat desa melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi pemukiman, dengan tujuan agar mata air tetap terjaga seperti dengan menanam tanaman asmantoga. Pemerintah desa dan masyarakat juga membuat papan peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar menjamin mata air tetap hidup serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat Desa Ngasem menggunakan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu, seperti halnya air sisa cucian beras untuk penyiraman tanaman dan terdapat air sisa wudhu yang disalurkan ke kolam ikan. Untuk menghemat air, pemerintah atau masyarakat desa juga menggunakan keran air dan itir. Masyarakat Desa Ngasem membuat bendungan sebagai sarana dan prasarana pengendalian banjir dan longsor. Terdapat juga tanggul banjir dan penyediaan daerah sebagai retensi banjir atau kawasan resapan air. Dalam hal sistem peringatan banjir, masyarakat Desa Ngasem membuat sistem evakuasi yang berwujud kentongan beserta orang yang akan memukulnya dan tanda pukul kentongannya. Terdapat juga saluran pengelolaan air yang dibangun di wilayah persawahan. Kemudian, terdapat bangunan terjunan air yang dibangun di sungai dan di wilayah saluran pengelolaan air. Dalam hal pembangunan, baik dalam pembangunan rumah ataupun lainnya, masyarakat Desa Ngasem merancang pembangunan yang adaptif. Dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pemanfaatan tanaman pangan lokal, masyarakat Desa Ngasem melakukan penerapan pola tanam untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Masyarakat Desa Ngasem juga melakukan pelestarian potensi pangan lokal, seperti dengan ternak kambing dan ayam dan juga menanam ubi di kebun rumah. Pemerintah dan masyarakat membentuk posyandu, yakni pos pelayanan terpadu. Di Desa Ngasem, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pewadahan, dan pemilahan sampah organik serta anorganik dilakukan di bank sampah desa. Pengelolaan sampah organik lainnya meliputi pembuangan sampah organik ke lahan kosong dan pembakaran, serta pengolahan pupuk cair organik yang dibuat oleh masyarakat desa. Penggunaan energi baru terbarukan Desa Ngasem memanfaatkan gas metana untuk biogas sebagai sumber energi baru terbarukan. Budidaya pertanian rendah emisi GRK, masyarakat di Desa Ngasem menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik dan pupuk cair. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan papan dan poster yang berisi himbauan serta informasi penting tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Desa Ngasem memiliki beberapa komponen dalam kelembagaan masyarakat, yang di dalamnya tercantum surat keputusan. Dari SK tersebut juga menjadi sebuah pengakuan tertulis terhadap lembaga-lembaga yang ada di Desa Ngasem. Seperti contohnya adalah SK KWT Berkah Tani 2, Pengukuhan dan ADRT
serta SK Bank Sampah Berkah. Adapun tercantum tingkat kehadiran pengurus dan anggota dalam sebuah pertemuan. Dalam urusan keorganisasian, Desa Ngasem terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut digunakan untuk menguraikan dan memaparkan fungsi dan tugas masing-masing pengurus dalam lembaga organisasi yang ada di Desa Ngasem. Misalnya, susunan pengurus KWT Berkah Tani 2 dan Bank Sampah Berkah. Kelembagaan masyarakat Desa Ngasem mempunyai program kerja tahunan secara tertulis yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim. Untuk menjaga stabilitas dan mengedepankan kedisiplinan pengurus, Kelembagaan Masyarakat Desa Ngasem memiliki aturan atau kesepakatan organisasi secara tertulis, seperti tercantum di dalam ADRT KWT Berkah Tani 2. Untuk mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan kelembagaan masyarakat yang ada di Desa Ngasem, perlu diadakan sistem kaderisasi. Dalam sistem kaderisasi, diperlukan KTP asli masyarakat. Pengembangan kegiatan program Kampung Iklim Desa Ngasem dilaksanakan secara konsisten. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan secara terus-menerus, seperti pemanfaatan sampah organik dan anorganik untuk pupuk dan pot tanaman.